Kalau kita bicara menjadikan orang soleh, maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin menjadikan panutan, hendaklah menjadi panutan yang sudah mati. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu jadikan panutan. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Yang hidup itu masih belum tentu selamat dari fitnah. Karena yang menjadi tolak ukur orang soleh, orang baik itu apa? Kalau mati. Gimana matinya orang ini? Dan kita berharap semoga para ustaz kita, para ulama kita, para kiai mati husnul khatimah. Adapun kalau pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau memiliki pasangan yang tidak soleh, apakah tetap harus mencintai? Ya, kalau bicara cinta, ingat, rumah tangga itu tidak selalu dibangun di atas cinta. Memangnya bapak-bapak istrinya cinta sama bapak? Kayaknya cinta saja. Boleh jadi sebagian mereka membuat mati. Karena sering disakiti sama suami. Ada yang suaminya selalu nyakiti istri. Hal yang paling menyakitkan buat istri loh, lisan jadi kalau ngomongnya ini itu jaga. Ketika ada seorang wanita yang ditanya sama suaminya, ini perempuan tahu suaminya itu kurang baik. Suaminya tanya, kok cinta sama aku gak? Kata istrinya, gak usah ngomong itulah, yang lain. Jadi akhirnya anshuduki billah, aku minta dengan nama Allah, kau cinta sama aku? Kata istrinya enggak. Akhirnya suaminya laporan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipanggil. Engkau yang terus terang ngomong sama suamimu, enggak cinta sama dia. Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadun billah, dia itu minta dengan nama Allah. Boleh bohong? Boleh bohong. Urusan rumah tangga ini, cinta, rayu-merayu, boleh bohong. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan, jemaah. Dalam urusan rumah tangga ya. Ingat, dalam urusan rayu-merayu, cinta, bukan bohong yang enggak ya. Bohong yang urusan ini. Kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Tapi kenapa orang-orang mempertahankan rumah tangganya? Tadi yang kita bicarakan di awal, tujuan hidup itu apa? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bermuamalah dalam kehidupan ini berlandaskan Islam dan ihsan. Kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada istri kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik. Maka nggak harus ada cinta. Jadi kalau dikatakan, apakah kalau kita ya suami kita nggak soleh, pasangan hidup kita nggak soleh, kita harus mencintai? Enggak harus kita mencintai dia. Bahkan yang harus dilakukan seorang mukmin itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Tapi jaga rumah tangganya. Nggak ada rumah tangga yang tidak ada masalah di dalamnya. Di rumah Nabi SAW, piring pun pernah pecah. Jadi kalau di rumah itu piring pecah, antum jangan lihat istri antum, bertakwalah kepada Allah. Ya kalau antum memang nggak punya fulus beli piring lagi, tadi beli piring seng, beli piring juga kampung dilemparkan kemana, insya Allah. Jadi ini tadi, rumah tangga tidak harus dibangun di atas cinta. Tadi yang kita sebutkan, hampir 500.000 yang cerai karena dia berpikir cinta, sayang, ini, itu. Kadang-kadang antum datang ke rumah ya, pikirnya antum datang seperti di cerita-cerita, dibukain pintu, ditunggu sama air hangat, dicuci kakinya. Nah, itu mimpi. Ini sudah antum datang, assalamualaikum, istri kemana? Yang nyari itu suami dan istri. Udah datang bang, afwan ya, disuruh dia
apa? Dia minta maaf, terima maaf. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus ada cinta, tapi harus ada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah kajian terbaru dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ini di sebuah tempat di masjid. Ini sangat banyak sekali jamaahnya. Ini kajian yang memang patut untuk kita apresiasi, karena kajiannya yang membawa kepada kedamaian, kajian yang bisa menyatukan umat Islam, kajian yang dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Nah, harapan kita semuanya, doa kita semuanya, mudah-mudahan Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan beserta jamaah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ustadz Syafiq Riza Basalamah diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan dakwahnya dimanapun berada, tidak ada gangguan dimanapun. Nah, karena kita semuanya kaum umat Islam dimanapun berada, tentu kita semuanya merindukan yaitu persatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah, saling bertoleransi, saling menghormati. Kalau kita saling menghormati, kita memiliki sikap toleransi, insya Allah tidak akan ada perselisihan di antara umat Islam. Ya, tidak akan ada lagi gejolak, tidak akan ada lagi konflik. Nah, bagaimana untuk menyatukan kita semuanya yang bermacam-macam ini, bermacam-macam organisasi, bermacam-macam mazhab, pemikiran, pendapat dan sebagainya? Maka hendaknya kita berdakwah dengan cara yang santun, cara yang damai, dan tentunya mengangkat tentang tema-tema yang itu disepakati oleh umat Islam. Jangan kita mengangkat tema-tema yang itu tidak disepakati oleh umat Islam. Artinya kita harus memahami konteks dakwah kita. Jangan lagi mempersoalkan hal yang bersifat fur'iyah atau ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, ulama mazhab ini tentu mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Maka jangan sampai kemudian dengan perbedaan ini akhirnya menimbulkan konflik. Ya, nah ini harapan kita semuanya. Mudah-mudahan yang selama ini para dai salafi wahabi, dai yang selama ini menebar provokasi, permusuhan di antara umat Islam, mudah-mudahan mereka semuanya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Yang mereka yang selama ini terkesan ekstrim dalam berdakwah, terkesan lebih radikal, tekstual, dan menolak berbagai macam perbedaan, hendaknya mereka semuanya bisa bertobat, ya, sehingga dakwahnya lebih soft, lebih lembut, lebih lentur, dan bisa memahami perbedaan yang ada di kalangan umat Islam. Karena yang namanya dakwah ini tidak boleh dibangun atas dasar kebencian, dibangun atas dasar kesombongan, ya. Dan jangan sampai di antara umat Islam ini hanya karena mempertahankan suatu pendapat kemudian saling membenci di antara pendapat yang lain. Nah, maka harapan kita semuanya jangan ada lagi konflik di antara para dai, di antara umat Islam ini hanya karena perbedaan yang sepele. Yang hendaknya untuk kita saling menghormati, tidak perlu lagi kita mempersoalkan hal yang sifat yaitu ikhtilaf di kalangan ulama. Jangan sampai kita ribut-ribut lagi tentang tahlilan, tentang yasinan, tentang maulidan, tentang istighosah, tentang sholawatan dan sebagainya. Nah, ini yang tentunya akan mempererat di antara hubungan umat Islam, di antara ormas, di antaranya berbagai macam kalangan. Namun kalau kita selama ini hanya disibukkan dengan hal-hal yang remeh-remeh saja, hal-hal yang kemudian ini menimbulkan konflik perbedaan pendapat,
sibuk membahas tentang yasinan, tahlilan, ziarah kubur, misalnya tawasul dan sebagainya, tentu umat Islam tidak akan pernah ada kata damai, tidak akan ada kata ukhuwah Islamiyah. Maka ini hendaknya para dai mereka semuanya bisa memahami konteks dakwahnya. Mereka bisa lebih mengedepankan kepentingan umum di antara umat Islam dibandingkan dengan kepentingan ego atau kepentingan alirannya atau kepentingan madhabnya. Nah, ini yang harus kita junjung tinggi, insya Allah. Kalau para dai, termasuk dai Salafi Wahabi ini, mereka bisa menerima perbedaan, menerima berbagai macam pendapat yang ada, insya Allah tidak akan ada konflik lagi, tidak akan ada lagi perselisihan di antara umat Islam, tidak akan ada konflik di antara Salafi Wahabi dengan Nahdlatul Ulama atau dengan Aswaja. Namun kalau para dai Salafi ini tidak henti-henti memprovokasi, menuduh sesama umat Islam dengan tuduhan yang provokatif, dengan tuduhan yang merendahkan, menghina, ya, maka tentu akan ada yang namanya akibat, ya. Ada sistem namanya hubungan yaitu sebab akibat. Ya, kalau mereka senantiasa memprovokasi, maka jangan tersinggung kemudian di antara kelompok-kelompok umat Islam yang merasa dihina ini akan juga ada reaksi. Ya, maka jangan menuduh sesama umat Islam dengan tuduhan yang buruk. Jangan lagi ada tuduhan kafir, bid'ah, syirik, musyrik, dan sebagainya. Hendaknya untuk kita tetap menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, ya, mengutamakan kepentingan umat Islam, ukhuwah Islamiyah di antara kepentingan pribadi. Ya, kita boleh meyakini apa yang memang itu mendapat kebenaran, ya, apa yang kita yakini benar, dengan tanpa kita menyinggung atau merendahkan, menghina pendapat yang lain di antara umat Islam. Mudah-mudahan di antara kita semuanya tidak ada lagi konflik yang hanya menyebabkan kerugian bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerima perbedaan, senantiasa para dai umat Islam yang berbeda pendapatnya senantiasa rukun dan damai, sama-sama fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.